Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafar Setia dari kelas metode numerik 01. Di sini saya akan sedikit membahas terkait dengan pengaplikasian dari metode numerik. Di sini saya mengambil studi kasus terkait dengan casting logam untuk mengetahui seberapa efektif uh, waktu pengisian uh, mold gitu. Oke, nextnya. Di sini kita sedikit bahas tentang metode numerik dulu ya. Metode numerik ini bagi saya itu sebagai suatu tools gitu, suatu alat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sulit yang tidak dapat diselesaikan secara analitis. Metode ini menggunakan pendekatan aproximasi untuk mendapatkan suatu solusi dari persamaan matematika yang kompleks. Metode ini seringkali digunakan di berbagai bidang, terutama di bidang teknik gitu. Yang mana solusi eksak atau sulit atau yang tidak mungkin diperoleh secara analitis. Di sini sedikit saya bahas terkait dengan sirkular ekonomi secara konsep atau secara gambar. Ini bisa lihat ada raw material atau material mentah. Jadi apapun barang atau produk yang akan kita nikmati, ada yang akan kita gunakan pasti berasal dari suatu material mentah gitu, bahan mentah. Jadi bahan mentah harus didesain dulu, desain sedemikian rupa sesuai dengan tujuan dan tujuan yang ingin dicapai juga begitu, lalu masuklah ke dalam suatu fase produksi, di mana setelah desain kita harus memproduksi secara massal, lalu setelah udah masuk ke fase produksi yang telah dilewati oleh beberapa tahap quality control dan lain-lainnya, masuk ke fase distribusi. Setelah fase distribusi, yang pasti proses konsumsi yang dinikmati oleh berbagai konsumen. Di sini di dalam tahap fase konsumsi ini yang pasti ada berbagai permasalahan yang nanti akan ditemukan. Pertama mungkin ada terkait kerusakan dalam suatu produk atau sudah tidak relevan lagi produk itu digunakan. Jadi nanti akan dilakukan perbaikan atau pembuatan ulang reuse. Nanti sampah ini dari sampah-sampah produk yang telah tidak digunakan atau telah rusak akan masuk lagi ke suatu cycle yang nantinya material bahan bekas itu akan masuk ke suatu siklus lagi untuk diproduksi ulang. Di sini saya mengambil studi kasus terkait dengan uh, testing organ. Saya mencari waktu untuk pengisian connecting rod di sini. Connecting rod bisa dilihat di sini. Connecting rod ini berbahan aluminium. Jadi seperti yang kita tahu, aluminium itu akan terjadinya rekristalisasi ketika melebihi 660 derajat. Nah, saya di sini melakukan casting pada suhu 800 derajat Celcius. Kenapa harus dilebihi? Karena agar tidak terjadi kristalisasi gitu uh, pada saat penuangan atau nanti akan terjadi slag dan sebagainya macamnya. Di sini dilakukan pengujian untuk bahan dari mold atau cetakannya menggunakan hot die steel. Liquid yang telah dipanaskan atau aluminium yang telah dicairkan atau dipanaskan itu akan dituangkan dengan kecepatan 2 meter per second. Dari hasil dicoba menggunakan ANSYS Fluent didapatkan mold filling time sebesar 5 detik. Jadi dalam waktu 5 detik seluruh cairan sudah sampai ke bawah dan sudah penuh. Oke, di sini sedikit terkait dengan flowchartnya. Yang pasti kita harus mendesain lah. Pasti dalam suatu permasalahan kita harus mendesain dulu. Desain dari suatu permasalahan itu. Di sini saya desain moldingnya. Lalu kita harus memasukkan properties yang akan digunakan. Di sini ada aluminium, ada hot distillnya sebagai mold. Lalu ada initial condition juga, kecepatan penuangannya, berapa kecepatan awal penuangannya. Di sini saya mengasumsikan 2 meter per second.
Nah, di sini uniknya kalau kita menggunakan surveillance, kita dapat memilih output yang ingin kita dapatkan. Di sini output yang saya pilih adalah molten volume fraction, liquid fraction, static temperature, dan velocity juga velocity per detik gitu. Lalu kita juga setelah udah kita masukkan parameternya, terus memilih output, kita bisa mendapatkan suatu solusi gitu. Oke, apa sih yang kan inti dari pembahasan ini? Di sini saya pada awalnya tidak mengetahui gitu, bagaimana cara melakukan simulasi casing logam. Dengan adanya materi ataupun apa ya, dengan segala keterbatasan yang saya punya, saya memiliki ketertarikan gitu untuk mempelajari lebih dalam lagi, yang pada akhirnya saya meniatkan diri saya untuk belajar lebih dalam lagi melalui kanal YouTube ataupun ke sumber-sumber yang relevan. Eh, Oke, lalu setelah saya menyiapkan diri saya harus mengasumsikan gitu bahwa eh, casting logam itu merupakan salah satu dari implementasi dari metode numerik gitu. Jadi setelah saya meyakinkan diri saya bahwa casting logam adalah suatu implementasi dari metode numerik, saya mulai melakukan suatu realisasi atau apa ya, mencari suatu permasalahan dari casting logam ini. Permasalahan-permasalahan casing logam biasanya adalah eh, waktu pengisian yang terlalu lama karena apa? Karena saat pemanasan itu tidak cukup gitu, atau sangat dekat dengan suhu melting point, sehingga pada saat pengisian dia tidak mencapai ke bawahnya yang mengakibatkan terjadinya slack gitu, penumpukan. Oke, setelah saya mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di sistem program, saya harus bisa menjelaskan gitu. Menjelaskan eh, apa ya, letak metode numerik pada sistem program tersebut. Selanjutnya, saya melakukan suatu instruksi ataupun problem set gitu ya, ibaratnya penyelesaian-penyelesaian secara numerik, secara bertahap dari A, B, C, D sampai Z gitu. Dari mulai apa ya, memasukkan parameter, terus memasukkan boundary-nya, lalu uh, menginginkan parameter, apa ya, memilih output yang akan kita pilih gitu. Jadi itulah terkait dengan keterkaitan implementasi ataupun aplikasi dari metode numerik pada testing logam, dan kita sudah membahas terkait dengan sirkular ekonomi juga, bagaimana caranya si eh, proses casting logam ini bisa meningkatkan sirkular ekonomi juga ataupun menambah apa ya, aspek ekonomi. Sebenarnya tidak langsung terdampak ke masyarakat secara luas, tapi bagi perusahaan eh, apa ya, usaha atau ikhtiar ini untuk menyelesaikan atau mencari waktu yang sangat-sangat efektif itu sangat berguna bagi perusahaan, karena dengan semakin cepat ataupun semakin cepat pengisian casting ini dapat memperbanyak produksi dan mempersingkat waktu produksi juga. Jadi ketika semakin banyak produk yang dihasilkan, maka harga yang akan dijual akan bisa ketika produksi meningkat, maka harga barang dapat direduksi sehingga masyarakat bisa menikmati barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Jadi itu salah satu penerapan dari metode numerik. Itu cukup dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.